Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada beberapa macam cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Kemudian yang kedua, vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu bertelur dan sekaligus melahirkan. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri dari hewan ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga, kemudian mengerami telurnya, contohnya burung, katak, dan reptil. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, kemudian tubuh ditutupi oleh rambut, kemudian ada kelenjar susu, contohnya sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Sedangkan ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri khusus. Contohnya ada ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Muatan IPS. Kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan Asia Tenggara. ASEAN berperang sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. 1. Negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. 2. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertaniannya ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. 3. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi.
tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu masuknya para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. 4. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. 5. Negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati juga oleh aliran Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. 7. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian 8. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. 9. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara tersebut. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara, seperti patung Buddha tidur. Yang terakhir, negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di negara Vietnam. Pembelajaran 2. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecah persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melakukan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Pembelajaran ketiga.
Perkembangbiakan hewan. Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur, yang kemudian ditetaskan setelah periode tertentu dierami. Kemudian vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya, yang kemudian dalam periode tertentu akan dilahirkan oleh induknya. Sedangkan ovovivipar perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio atau individu baru tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara dilahirkan. Muatan bahasa Indonesia. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran. Pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci tiap paragraf. Kemudian membuat daftar ide pokok. Kalau perlu, kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama atau ide pokok dan informasi dari laporan tersebut. Berikut ini contoh bagan untuk membuat peta pikiran. Misalkan judul teksnya perkembangbiakan hewan. Baru di samping kanan kiri dan atas bawahnya itu kalian isi dengan ide pokok tiap paragraf yang ada dalam teks laporan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jaga kesehatan dan tetap belajar walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.